Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Arianto dan rekan saya Muhammad Sam akan membahas tentang sumber-sumber hukum Islam. Secara garis besar, bila diurutkan, sumber hukum Islam adalah Al-Quran, hadis atau sunnah, dan ijtihad. Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Ia memuat kaidah-kaidah hukum fundamental atau asli yang perlu dikaji dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang memuat wahyu atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rasulnya sedikit demi sedikit selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari dan menghasilkan 6.666 ayat, 114 surat dan dibagi menjadi 30 juz. Hukum dalam Al-Quran terdiri dari hukum-hukum i'tiqadiyah atau hukum yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, para rasul Allah, dan kepada hari akhirat. Hukum-hukum kuluhiyah atau hukum yang berhubungan dengan akhlak manusia, wajib berakhlak yang baik dan menjauhi perilaku yang buruk. Hukum-hukum amaliyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Hukum amaliyah ini ada dua, mengenai ibadah dan mengenai muamalah dalam arti yang luas. Dua, hadis atau sunnah. Menurut bahasa, kata as-sunnah berarti jalan atau tuntunan. Secara terminologi, para ahli hadis mengartikan sunnah atau hadis sebagai segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dalam bentuk qaul atau ucapan, fi'il perbuatan, takrir, perangai, dan sopan santun ataupun sepak terajang perjuangan baik sebelum maupun setelah diangkatnya jadi rasul. Menurut sementara ahli hadis menyamakan arti dari hadis dan sunnah. Dasar sunnah atau hadis menjadi sumber hukum ada 3. 1. Allah memerintahkan umatnya untuk taat kepada Rasulullah sebagai bentuk ketaatan terhadap Allah, sebagaimana tertulis dalam surat Al-Asr ayat 7. Yang kedua, Rasulullah mempunyai wewenang untuk menjelaskan Al-Quran seperti dijelaskan dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 80 dan An-Nahl ayat 44. Selanjutnya yang ketiga, urutan dasar hukum yang digunakan oleh para sahabat yang menetapkan sunnah pada tempat kedua. Macam-macam sunnah dibagi menjadi 3. Yang pertama, sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah ini sering juga dinamakan kabar atau berita, berupa perkataan Nabi yang didengar atau disampaikan oleh seseorang atau beberapa orang sahabat kepada yang lain. Yang kedua, sunnah fi'liyah, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan Nabi yang diketahui dan disampaikan oleh sahabat kepada orang lain, seperti cara sholat, cara berwudu, dan dipraktekkan oleh Nabi. Sunnah fi'liyah ini terbagi kepada beberapa bentuk, ada yang harus diikuti oleh umatnya dan ada yang tidak harus diikuti bentuk tersebut. Yang terakhir, sunnah takriyah, yaitu perbuatan atau ucapan sahabat yang dilakukan di hadapan Nabi atau sepengetahuan Nabi, namun Nabi diam dan tidak mencegahnya, maka sikap diam dan tidak mencegahnya menunjukkan persetujuan Nabi. Hal ini karena kelakuan Nabi tidak setuju, tentu Nabi tidak akan membiarkan sahabatnya berbuat atau mengatakan yang salah.
karena Nabi itu maksum atau terjaga dari perbuatan dosa. Macam-macam hadis terbagi menjadi dua. Yang pertama, hadis mutawatir. Hadis yang diriwayatkan oleh sekian banyak sahabat yang menurut kebiasaan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Kemudian dari para sahabat itu diriwayatkan pula oleh para tabi'in dan orang berikutnya dalam jumlah yang seimbang seperti para sahabat yang meriwayatkan pertama kali. Hadis mutawatir itu banyak kita jumpai pada sunnah amaliyah atau yang langsung dikerjakan oleh Rasulullah seperti cara mengerjakan sholat, saum, haji, dan lain-lain. Perbuatan itu disaksikan oleh banyak orang. Mutawatir ada dua. Yang pertama, mutawatir lafzi, yaitu redaksi dan kandungannya sama, tidak ditemukan perbedaan. Yang kedua, mutawatir maknawiyah, yaitu yang berada susunan redaksinya satu sama lain, tetapi susunan masing-masing redaksi yang berada itu mempunyai hal-hal yang sama. Yang kedua, hadis ahad adalah yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh sejumlah orang yang tidak sampai pada batas mutawatir dalam 3 masa. Hadis ini disebut juga dengan kabar ahad. Hadis ahad ini terbagi menjadi 4, yaitu 1. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan dari Nabi gergaji. Yang kedua, hadis sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil dan sempurna, ketelitiannya, senadnya bersambung sampai untuk Rasulullah, tidak memiliki catat atau ilat, dan tidak berlawanan dengan periwayatan orang yang lebih terpercaya. 3. Hadis hasan. Sudah ada hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil tetapi kurang ketelitiannya, senadnya bersambung sampai Rasulullah, tidak mempunyai cacat dan tidak berlawanan dengan periwayatan orang terpercaya. Yang keempat, hadis dhaif. Sudah ada hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat sahih dan hadis hasan. 3. Ijtihad. Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Namun, pada perkembangan selanjutnya diputuskan bahwa ijtihad sebaiknya hanya dilakukan para ahli agama Islam. Sekian pembahasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.